Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat Bang Iksanuddin Nursi pagi hari ini, Bang. Wah, kita ganti hari sedikit ya. Bang, ini banyak kabar isu kenaikan harga BBM kemarin di hari libur ya. Siang hari pula, jamnya pun sepotong-sepotong disampaikan dan 1 jam setelah pengumuman. Tapi sementara dalam waktu yang tidak jauh beda itu di negeri jiran itu diumumkan 2 cerita ya. Pertama, penurunan harga BBM sebagian, juga pengumuman tentang penangkapan setelah Najib Razak dan Rosma Mansur dalam hal kekuatan hukum yang menahan beliau 10 tahun dalam penjara. Sementara harga BBM kita ini naik ke luar biasa, lumayan lah, yang nampaknya tidak ada yang nangis kemarin ini ya. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat sementara apa namanya itu orang bilang itu tunjangan untuk apa disebutnya, saya lupa tadi itu, di pemulihan ekonomi nasional 178 triliun untuk IKN di antara 455. Nah, silakan Bang Iksanuddin Nursi coba kasih pancaran sinar Petromak di pagi hari ini buat pendengar radio kita agar lebih cerah dalam hal melihat kisah di balik cerita. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minggu lalu ketika kita sudah bicara soal kemungkinan kenaikan BBM, saya tegas-tegas menyebut bahwa akan terjadi pengalihan lokasi anggaran ya. Oh iya, betul. Oke. Dan saya juga sudah saya sebut pengalihan alokasi anggaran itu ke IKN. Gitu ya. Jadi kalau orang baru sekarang nyebutnya, kita udah ngomong minggu lalu itu bahwa terjadi pengalihan alokasi. Makanya saya bilang ngomong, kan istilah saya begini, saya menggunakan istilahnya ini soal tambah kurang kali bagi kan. Dari sini dikurangin, di sana ditambah. Ini soal pengalihan alokasi aja kan, saya bilang gitu. Salah satunya dialihkan untuk PKN, kan minggu lalu kita udah ngomongnya gitu di hari Selasa itu. Jadi maaf untuk soal kenaikan BBM-nya nggak ada yang baru gitu. Cuma yang baru adalah ketika kemarin Dirjen Migasnya melarang Vivo menjual seharga 8.900. itu dia. Itu memberi keuntungan besar bagi perusahaan asing. Gitu. Itu nggak boleh begitu. Anda nggak fair. Anda mau berlakukan mekanisme pasar, tapi Anda melarang berlaku mekanisme pasar. Jadi bahkan di situ malah ada perintah Vivo menaikkan harga agar sama dengan harga yang dijual oleh Pertamina, malah menggambarkan bahwa ya tidak transparannya, kalau pakai bahasa umumnya tidak transparannya hitung-hitungan biaya pokok produksi yang saya masalahkan itu gitu. Yang saya bilang saya memasalahkannya sudah lebih dari 17 tahun gitu. Jadi itu yang itu soal kenaikan Vivo, kenaikan harga Vivo. Yang kedua, selain tidak transparan, ini kan artinya betul-betul ya, kalau di Rasil saya menyebutnya berkali-kali sebagai hukum besi kebijakan publik. Masyarakat nggak bisa bikin apa-apa. Nah, ketika kita sebut sebagai hukum besi kebijakan publik, kita harus menghitung begini ngelihatnya. Saya bilang ada 5 masalah kalau kita bicara tentang energi primer yang dikonsumsi masyarakat. Pertama, apakah sumber daya kita memang terus-menerus menurun sehingga terus-menerus impor begitu ya. Dan kalau kita menjawabnya ya, maka pertanyaan besarnya, apakah ada usaha dari Pertamina sebagai perusahaan, sebagai BUMN yang ditugasi mengurusi energi itu, mencari sumur-sumur baru? Yang kita dapat adalah mereka mencari sumur baru tapi korup gitu. Maka masuklah kasusnya di Kejaksaan Agung, masuklah kasusnya di KPK. Padahal pada saat yang sama beberapa negara Islam lainnya
juga menawarkan untuk memberikan sumur yang terbaik bagi Pertamina gitu. Kenapa itu tidak diambil gitu misalnya? Jadi itu penawaran dapat sumur baru di luar gitu. Pertanyaan berikutnya, apa memang di Indonesia tidak terbuka pula untuk mendapatkan sumur baru? Nah, ini masalahnya menjadi soal Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang sejak lama diperintahkan untuk menjadi undang-undang, diperbaiki undang-undang. Dia malah di Badan Legislasi Nasional DPR itu kayak ingus gitu, keluar masuk gitu. Jadi problematiknya kelihatan di sini. Itu problem pertama kalau kita ngelihat soal ketersediaan sumur, sehingga orang teriak-teriak ini kita jadi net importer, dan sekarang kita cuma punya produksi dalam negeri 500.000. Saya mencoba ngebongkar dokumen saya gitu ya. Sejak kapan saya memasalahkan menstrukturkan hitung-hitungan kayak gitu, dengan yang akhirnya Pertamina dalam sebuah laporannya kepada Komisi 6 membongkar soal hitung-hitungan dia, dan kemudian dia berusaha membangun rumus berapa keuntungan yang diambil oleh Pertamina, bagaimana rumusannya dengan MOPS gitu ya, harga yang ada di Singapura, dan berapa harga Singapura, dan bagaimana harga pasar internasional gitu, mid outlet Singapura gitu ya, harga rata-rata di Singapura. Nah itu ujungnya adalah soal bagaimana model ketersediaan yang diperoleh dari Singapura itu gitu. Nah itu kan yang saya sebut sebagai, apakah Petral betul-betul yang katanya menguntungkan itu betul-betul bisa digantikan oleh integrated supply chain-nya Pertamina? Kan nggak ada yang bisa jawab. Saya bilang cuma ganti orang aja itu kok, cuma ganti baju gitu. Nah itu nggak kelihatan dalam laporan Pertamina ke DPR gitu, Komisi 6. Itu yang kedua. Yang ketiga berikutnya soal tadi berarti soal hitung-hitungan dan kemudian soal minyaknya. Lalu berikutnya soal bagaimana sesungguhnya penempatan energi ini, apakah dia barang publik atau bukan? Kalau dia barang publik, kenapa selalu istilah APBN jebol dan orang kaya tidak boleh menikmati subsidi? Kalau Anda bicaranya bahwa APBN jebol karena membiayai orang kaya, maka Anda harus secara terbuka menyatakan bahwa yang namanya energi bukan lagi barang publik, tapi barang komersial. Lalu kenapa Anda sibuk dengan subsidi gitu loh? Itu menunjukkan ada kekacauan berpikir. Jadi argumen-argumen yang mereka bangun sendiri, argumen-argumen yang selalu saya bilang argumen yang tidak konsisten. Di satu sisi Anda bilang orang kaya menikmati, tapi Anda tetap masih bicara subsidi. Loh, kalau Anda melarang orang kaya menikmati, supaya berarti orang kaya tidak boleh beli dengan harga barang publik, tapi menjadi barang komersial, maka Anda nggak boleh teriak-teriak subsidi. Gitu. Itu berarti memerlukan pengaturan bagaimana orang kaya tidak bisa menikmati, dan siapa yang tidak bisa menikmati. Nah di situ balik lagi persoalan istilah kompensasi subsidi dan subsidi itu sendiri gitu. Ini ada dua istilah yang Anda coba main-main untuk menunjuk hanya pada persoalan konsep yang dibangun oleh Bank Dunia tentang kompensasi subsidi dan subsidi itu sendiri. Bahwa subsidi itu langsung diberikan kepada masyarakat, bahwa kompensasi itu diberikan kepada korporasi. Ini kan istilahnya ada explicit subsidi dan ada implicit subsidi kalau ngambilnya gitu kan. Pada istilah-istilah kayak gitu. Nah, ini balikan ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian Anda tundukkan pada pasal 33 ayat 4 gitu ngambilnya. Itu hal ketiga dalam konstruksi kayak gitu. Baru berikutnya kita lihat lagi. Kalau begitu kita tanya lagi, ini pengadaan minyak olahannya gimana? Dalam konstruksi kayak gitu ya, tetap ngambil net LPT of Singapura, harga rata-rata di Singapura. Persoalan pokoknya kenapa Singapura sih yang jadi rujukan? Bolak-balik ke sana. Kenapa sih? Kenapa sih Singapura? Terus modal ngebelinya dari Singapura ini market spot atau kontrak jangka panjang sih gitu kan? Beda loh. Spot market sama kontrak jangka panjang beda loh itu harganya.
Kan kalau pakai istilah di energi ada feedstock gitu ya. Ada jaminan pasokan gitu ya. Jaminan pasokan gitu kan. Ada off-taker, ada yang siap ngambil gitu. Loh, kok Pertamina kan pasti menjadi off-taker, selalu menjadi perusahaan yang selalu membeli gitu dengan posisi off-taker. Berarti Anda memerlukan feedstock dong. Kalau Anda memerlukan jaminan pasokan feedstock tadi gitu ya, kenapa Anda perginya dengan market spot gitu? Ngerti maksudnya ya? Iya, nanti ujung-ujungnya kayak Vivo itu kok bisa dia harganya lebih murah gitu. Iya. Itu karena Vivo lebih murah karena itu kan soal harga internasional yang menjadi rujukan. Kan begitu harga rujukan internasional yang berlaku pada NYMEX gitu ya, di New York Mercantile Exchange itu, kita kan ngitungnya kalau harga turun ya kita turun dong. Nah, saya sudah tahu bahwa terjadi pengalihan alokasi itu pasti ujung-ujungnya nanti ke IKN atau ke kereta api cepat, udah 178T itu kan gitu. Kalau kemudian baru rame di viral sekarang ya maaf ya lagi-lagi ya kayak gitu. Nah, hal kelima yang penting lagi sebenarnya pemerintah mestinya ini nih. Ngeledek boleh ya, ngeledek ya. Oke, ngeledek sekarang gitu. Kalau memang Anda merasa cerdas gitu dan intelektual dalam bidang energi dan Anda ikut pada renewable energy, mari kita bertanya sekarang. Kita pakai deret ukur sekarang. Mana lebih cepat? Penyediaan Anda kemudian dalam posisi konsumsi yang paling tinggi dengan tetap menggunakan fosil, atau kemudian Anda juga cepat dalam melakukan penyediaan renewable energy? Pertanyaan ini menentukan kenapa Anda tergopoh-gopoh juga melakukan renewable energy di tengah yang namanya Anda lambat melakukan penyediaan energi berbasis terbarukan. Jadi jangan terburu-buru ngomong begitu dong, karena begitu Anda bilang kita juga masuk ke dalam global climate change dan itu harus kita sibuk membiayai penyediaan energi baru terbarukan, tapi pada saat yang sama Anda juga kemudian tidak mengatasi format kecepatan kebijakan dalam rangka mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan. Kan ini harus kompatibel. Kecepatan mengganti fosil dari fosil ke energi terbarukan seharusnya seimbang dengan ketersediaan energi baru terbarukan. Sehingga tidak menjadi net importer. Kan Anda ngaku Indonesia negara terkaya dari segi energi baru terbarukan. Indikatornya gas, indikatornya panas bumi, indikatornya panas matahari, indikatornya sumber daya alam nikel karena bisa menjadi penyimpan baterai gitu ya. Tapi kan coba lihat, ada nggak keselarasan kebijakan gitu loh ngukurnya. Betul. Makanya saya bilang boleh nggak ngeledek itu pertanyaannya gitu. Iya. Halo. Gitu, jadi ini saya terus terang saya belajar begini bukan 10 tahun, saya belajar belasan tahun khusus untuk begini tuh benar-benar belajar gitu. Dan belajarnya bukan belajar di bangku sekolah, belajar di pasar. Artinya belajar di pasar itu belajar dengan oilman, ketemu dengan berbagai orang yang memang berkecimpung, bahkan sorry to say yang main di rig, yang sampai saya temukan ada perbedaan apa yang diproduksi dari sumur yang dimasukin ke kapal berbeda, itu sampai kayak gitu loh. Bocor. Gitu. Ais Andali Bilang Pengarah. Ya, memang luar biasa ini negeri. Ini negeri Bang Ihsanuddin Nursi kan lihat ini dunia luar biasa, pontang-panting. Ada yang bilang ya, seorang pejabat Indonesia di PBB bilang, ini negeri Indonesia ini mereka tuh sudah lihat bahwa potensinya gede banget ini negeri ya. Cuma asal ada satu saja yang bisa membawa marwah ini negeri keluar, itu luar biasa, sehingga kita tuh tidak seperti negeri adem ayem gitu dalam peran dunia ini. Bukankah demikian Bang Ihsanuddin Nursi melihatnya? Juga pergolakan yang sekarang ini ujung-ujungannya dagang senjata ke Taiwan juga menjadi perhatian kita juga harusnya, bukan begitu Bang? Sementara sejak saya mengkritisi reformasi struktural yang digadang-gadang oleh lembaga multilateral terhadap Indonesia, dan mengkritisi kaum reformis Indonesia,
the main point yang saya sodorkan ke mereka dua, sistem dan kepemimpinan aktornya berarti. Gitu ya. Di Gajah Mada kemarin dibahas itu ya. Iya. Krisis gitu. Jadi kalau kebayang nggak kalau saya bukan tidak setuju pada upaya mengatasi kekurangan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu buktinya tahun 81 ketika saya di FHUI, saya orang pertama yang melakukan perlawanan terhadap cara-cara berpikir Sarwono Kusumatmaja, cara-cara berpikir teman-teman yang menyatakan periodisasi masa jabatan adalah textbook thinking, sementara yang diperlukan bukan textbook thinking, dan itu jadi skripsi gua buktinya gitu. Jadi artinya dalam konstruksi kekurangan Undang-Undang Dasar 45 gitu, saya sudah mengkritisi sejak zaman, saya mundur lagi ke belakang deh, mungkin kurang genap kalau ngomongnya kayak gitu. Ingat nggak ketika terjadi malari, isu besarnya apa? Soal utang luar negeri kan? Iya. Oke, apa jawaban Emil Salim? Utang itu tidak membuat ketergantungan katanya, tidak membuat dependensi, tapi akhirnya dalam negara maju katanya itu akan melahirkan interdependensi. Di situ justru menarik kalimat penting disebut interdependensi. Bagaimana Anda bisa menjadi sebuah negara yang tergantung pada orang lain kalau sementara format kebijakan Anda tidak pernah menjadi format kebijakan yang berkualitas. Dan untuk melahirkan format kebijakan berkualitas itu dibutuhkan pemimpin yang dalam bahasa saya sederhana, yang punya kesetiaan pada sumpahnya, Apa poinnya? Ya poinnya antara kata sama ucapan nggak boleh beda dong. Itu dia. Ya sebenarnya ya negeri kita ini kan negeri Pancasila, tapi orang menyebutnya demokrasi. Ini Bang Fadlizon bilang kalau demokrasi ya bukan tempat yang ideal buat idealis gitu. Kalau Pancasila itu kan sudah luar biasa harusnya. Kalau mau gitu ya. Tadi Bang Ihsanuddin bilang menjalankan sumpah dan menjalankan konstitusi yang ada gitu. Kok bisa orang meninggalkannya tuh? Gimana? Jadi kalaupun jangan bicara idealis di negeri demokrasi, ini terjadi perdebatan. Jadi begini, saya susah ngomongnya, karena pada hakikatnya Anda sudah masuk ke perdebatan yang dibikin oleh mereka yang sebenarnya sudah dibuktikan oleh mereka sendiri sebagai tidak menyelesaikan masalah. Jadi ceramah saya di mana-mana, maaf nih lagi. Saya mengutip selalu Joseph Schumpeter yang melahirkan bahwa kebijakan perekonomian Amerika, kebijakan demokrasi Amerika telah melahirkan masyarakat yang cemas yang disebut dengan sebagai masyarakat was-was. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Tapi dia ciptakan itu masyarakat was-was. Oke, satu. Itu Joseph Schumpeter gitu ya. Saya lompat langsung itu tahun 70-an tuh ketika Amerika diembargo. Lalu kemudian, ternyata kita melahirkan masyarakat cemas ya. Lompat saya ketika namanya peristiwa pertarungan perang dagang antara Amerika sama Cina. Joseph Stiglitz menulis The Price of Inequality, bukunya, Harga Sebuah Ketimpangan. Diikuti oleh sebuah kalangan yang akhirnya sampai dengan sekarang, kemarin Bernie Sanders menulis pada The Guardian menyebut, ini 1% masyarakat Amerika menguasai kekayaan 45% sampai ketimpangan kita sedemikian ekstrimnya. Dan akhirnya para korporasi itu mendikte negara. Itu tulisan Bernie Sanders gitu ya, di The Guardian, yang mengakui bahwa format demokrasi, format politik, dan format ekonomi mereka tidak melahirkan namanya harkat martabat dalam bahasa saya. Lalu Anda masih beribut lagi berdebat, ini demokrasi jangan bicara soal idealisme. Bukan soal itu masalahnya, soalnya adalah soal sistem. Dan demokrasi itu adalah memang upaya dalam rangka perlawanan terhadap keilahian kalau mau diambil dalam kerangka begitu. Makanya perlu didalami lagi, apalagi pakai kajian akademik yang lebih dalam lagi, pakai katakan William Bloom, ekspor paling mematikan dari Amerika adalah demokrasi kalau kata William Bloom gitu ya. Kajian terakhir kemarin saya mengutip pendapatnya tentang anti oligarki konstitusi itu mestinya anti oligarki karena oligarki itu selalu mempertahankan posisinya. Siapa berarti? Orang kaya tidak akan pernah mau turun dari kekayaannya. Dia akan tetap mempertahankan posisi kekayaannya. Dengan begitu dia akan perintah kekuasaan agar kekayaannya tetap berada di atas. Apa yang dia mau cari? Kemuliaan dan keagungan berdasarkan harta. Dengan begitu dia perintah tahta. Dan karenanya dia akan berburu tahta. Kalaupun dia nampak, dia akan main-main di belakangnya. Seperti yang terjadi pada keluarga di Washington, di New York, dan keluarga di London kan.
Dia tidak tampil dalam kekuasaan, tapi dia merintah kekuasaan. Bagaimana harta itu memerintah dalam itu kan artinya dia melakukan invasi dan intervensi pada kebijakan. Nah, ketika kita sampai pada bicaraan jangan bicara idealisme pada demokrasi, itu ada kesalahan fikir dalam tatanan sampai seberapa jauh demokrasi telah menjadi sebuah aliran pemikiran bagi Amerika. Nah, makanya ngerujuk kemudian pada National Security Strategy of US 17 September 2002 yang menyatakan bahwa Amerika akan menyebarluaskan prinsip HAM, demokrasi, perdagangan bebas, ekonomi bebas, dan hak asasi manusia ke sepenjuru dunia. Apa artinya? Demokrasi sistem nilai, tapi sistem nilai pragmatis gitu. Jadi jangan nanti kalau kita bikin alternatif lain kena pasal lagi gitu kan. Padahal sudah ada konstitusi Republik Indonesia, harusnya sudah cukup itu Bang. Harusnya ya. Nah, kalau kita bicara soal sudah pakai Pancasila gitu ya, yang merujuk pada musyawarah mufakat. Tahun saya menyebut dalam sebuah WA group tahun 95 sampai dengan 97 sebelum sidang umum MPR di Oktober 97 gitu ya, sebagai pembukaan untuk masuk ke sidang umum MPR pada 98 gitu. Berlanjut gitu ya. Saya menyebut pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan, dan kemudian kembali ke fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menetapkan undang-undang dasar dan memilih presiden serta wakil presiden dan meminta pertanggungjawaban presiden, salah satunya begitu. Maka konstruksinya berarti ada dua, ada pemilihan umum berbasis public vote dan electoral vote. Nah, pada utusan daerah dan utusan golongan berlaku bukan public vote dalam pengertian one man one vote, tapi berlaku electoral vote. Apa itu electoral vote? Komunitas rasil memilih siapa wakilnya agar duduk di utusan golongan misalnya. Komunitas masyarakat Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Al-Irsyad memilih sendiri siapa gitu dengan caranya sendiri. Sudah, lalu itu diberikan ke pemerintah. Pemerintah ini wakil kami untuk utusan golongan gitu loh. Itu contohnya. Itu saya gagas tahun 95 sampai dengan 97. Itu salah satu gagas saya gitu misalnya gitu ya. Supaya terjadi itu gitu. Tapi kan dipangkas oleh fraksi TNI Polri yang sedang berkuasa. Mereka tidak ingin ada itu karena memang gagasnya waktu itu kami ada beberapa orang waktu itu gitu ya, ingin menggeser fungsi politik TNI Polri pada panggung politik, cukup dalam fungsinya masing-masing gitu. Jadi TNI Polri itu cukup ada di MPR, tidak perlu ada di DPR gitu. Misalnya, salah satu contohnya gitu. Memang mereka terwakili sebagai sebuah kekuatan. Yang satu punya kekuatan keamanan, yang satu punya kekuatan pertahanan. Keamanan ini pun bukan dalam perspektif keamanan nasional, bisa diambil lagi persempit dalam posisi keamanan provinsi gitu. Supaya tidak kemudian menjadi sebuah kekuatan sendiri dengan persenjataan tersendiri. Jadi cara berpikir tentang polisi sebagai faktor keamanan yang menjaga ketertiban dan keamanan, faktor tentara sebagai garda untuk sistem pertahanan dengan basis hankam rata, pertahanan rakyat semesta, itu kita sudah bayangkan dijaga di parlemen, bukan di jalanan ya. Bukan. Jadi dalam konstruksi kayak gitu, maka MPR berperan sebagai lembaga musyawarah gitu ya. Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengaplikasikan kata pembukaan. Dengan begitu pertarungan yang ada di masyarakat cuma pertarungan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Apa poinnya? Di situ yang saya sebut sebagai the founding fathers kita, para pendiri republik itu gitu ya, demikian hebat berpikir jangka panjangnya. Tidak serta-merta menganut sistem Amerika yang bicameral itu sebagai sistem yang hebat. Udah begitu pakai sistem asimetrik parlemen lagi. Sehingga antara DPR sama DPD tidak seimbang. Kan DPD tidak seimbang peranan dengan DPR, walaupun punya gaji yang sama. Pelengkap aja gitu. Nggak seimbang, itu asimetrik parlemen. Padahal Anda sudah menggunakan bicameral. Beda dengan yang namanya Senat gitu di Amerika. Dengan yang namanya Kongres gitu. Jadi anggota DPR-nya sama Senatnya bisa kelihatan tampil di Kongres dengan luar biasa karena mereka punya keseimbangan gitu. House representatif sama Senat itu
bisa House representatif itu DPR gitu dengan Senat. Itu berarti perwakilan negara-negara bagian. Lalu muncul di Kongres, itu punya posisi simetrik, nama pakai istilah akademiknya, simetrik parlemen. Kalau Indonesia bikameralnya asimetrik parlemen. Sehingga DPD-nya tidak seimbang dengan DPR. Sehingga ketika DPD menyatakan macam-macam, dianggap sebagai angin lalu. Tidak mempengaruhi yang namanya perubahan. Katakan sekarang DPD mengambil sikap oposisi. Ini kan dalam soal kenaikan BBM, DPD mengambil sikap oposisi. Tapi nggak ada pengaruh secara politik. Dia cuma berpengaruh dalam, oh iya ada ya oposisi gitu. Dan ketika Anda menyebut ada parlemen, dalam sistem politik berbasis demokrasi, maka harus ada oposisi. Ini Anda bias semuanya dalam cara oposisi berpikir loyal. demokrasi. Ini jadi bicara politik. Iya. Tapi kita balik lagi lah nih masalah ini ke orang-orang yang lagi garuk-garuk kepala sekarang ini. Ini naik sudah 1 hari. Kata Bang Said Iqbal itu KSPI itu, buruh bilang itu kemarin saja sudah turun daya beli 30. Kayak begini bisa 50% ini. Orang daya belinya turun yang mau demo tanggal 6 September besok ini. Sementara Menteri Keuangan sudah bikin bled baru dengan redenominasi lagi 1 perak jadi 1000 perak itu. Nah ini gimana Bang Ihsanuddin Nursi ini melihat apakah benar ini langsung memukul daya beli? Kalau pemerintah kan bilang kan disuplai itu dengan subsidi lagi ya. Gimana Bang? Mengikuti tuannya kah dari negeri Hang Heng Hong sana atau gimana Bang? Ada 2 ya. Pertama soal penurunan daya beli, yang kedua kemudian soal redenominasi. Iya, 2. Oke. Yang pertama soal daya beli. Sekali lagi saya harus minta maaf karena silakan buka TV swasta yang bicara duluan tentang daya beli lagi-lagi adalah saya gitu ya. Yang waktu itu ditutup-tutupi dan dibantah. Iya. Saya ulang ya, waktu itu ditutup-tutupi dan dibantah. Baru hari ini orang berbicara, penurunan daya beli, warteg penurunannya sampai 30% sebelum kenaikan BBM, sekarang lebih turun lagi karena kan gitu. Apalagi nanti tahun depan lebih gelap seperti pernyataan Joko Widodo. Tapi pernyataan ini bisa dipegang tuh. Nah, itu. Iya. Jadi artinya ketika belum naik BBM, warteg aja hilang pendapatannya 30% gitu ya. Karena daya beli yang ambruk. Gitu ya, yang asal muasalnya ditutup-tutupi, yang berarti dana pemulihan ekonomi tidak efektif kan gitu. Nggak sampai ke sana. Lagi-lagi bukan soal tambah kurang kali bagi nih. Lagi-lagi soal efektivitas kebijakan. Anda punya dana PEN namanya, dana pemulihan ekonomi, tapi ternyata kelas menengah bawah terjadi penurunan daya beli luar biasa. Indikatornya apa? Lihat aja warteg gitu. Saya berkali-kali menyampaikan juga di Rasil, sejumlah pedagang warteg pada pulang kampung karena pada nggak laku gitu. Gitu pernah saya ngomong juga kayak gitu ya. Nah kemarin ada lagi survei, itu warteg pendapatannya padahal ini pembelinya dari kalangan menengah bawah nih, gitu turunnya 30%. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM, ya pastilah penurunan daya beli kan saya bilang inflasi itu punya 5 makna. 5 makna pertama adalah meningkatnya harga-harga. Mana kedua adalah pemangkasan daya beli bagi masyarakat menengah bawah. Yang mana yang keduanya berikut terjadi efisiensi pada masyarakat yang berpunya. Nah, ketika efisiensi diterjemahkan pada butir ketiga, itu berarti terjadi PHK. PHK akan muncul karena tujuannya adalah menghemat agar biaya agar perusahaan tetap jalan dan terkendali dengan baik. Mana keempat berarti terjadi pengangguran karena PHK. Mana dalam pengangguran berarti lahir kemiskinan. Dampak 5 berarti meningkatnya gini rasio. Ngukur-ngukurnya gampang kok gitu. Dan itu bukan omongan baru Ihsanuddin Nursi, ngomongnya udah 15 tahun, 17 tahun lalu. Dan ada yang bilang jangan cengeng, ini kan sedunia juga susah katanya begitu kan? Loh, kalau bilang jangan cengeng, balik lagi pertanyaan, lu kemudian mau menjadi petarung, sana petarung. Ubah dulu tuh yang namanya sistemnya. Gitu. Mau disebut sebagai petarung gitu. Ya lalu naik sepeda, coba dong naik sepeda sendiri. Gitu. Oh iya. Mau lihat saya. Emang lu gua berani naik sepeda kemana-mana gitu. Betul. Nah, tadi itu Bang, RUU yang tadi kan macam keluar masuk nggak kelar-kelar. Ini masuk lagi nih. RUU redenominasi. Nah, saya pernah juga menyampaikan di Rasil bahwa andai kata kemarin tidak terkena pandemi di tahun 2020 jadian nih. Itu mestinya
di bulan April sudah menjadi pembahasan di Balegnas. Karena RU-nya memang sudah ada gitu. Nah, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan yang namanya redenominasi. Saya punya grafik tentang nilai tukar Indonesia dari sejak Soeharto berkuasa. Tepatnya sejak peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto gitu ya. Itu kalau dibikin grafik ya, karena komparasinya terhadap US dollar gitu ya. Alat penimbangnya adalah US dollar. Maka kelihatan rupiah itu makin tidak punya nilai. Itu yang disebut dengan weakness currency. Gitu loh. Mata uang yang lemah. Gitu. Jadi ada strong currency, ada weakness currency gitu. Nanti ada indeksnya tuh kalau dalam permainan pasar uang. Karena dari situ orang akan memilih mana mata uang yang diperdagangkan, mana mata uang yang tidak diperdagangkan. Sampai kayak gitu tuh rumusnya tuh di ekonominya. Nah, ketika mata uang itu terus-menerus melemah di pasar internasional, padahal kita menyatakan diri sebagai ekonomi terbuka, dan itu disebabkan nolnya banyak, maka Anda harus nunjukin satu gengsi dong bahwa mata uang Anda tidak lemah. Caranya gimana? Ya kali tadinya 1 kilo itu adalah 1000 gram gitu ya. Sekarang 1 kilo itu yang 1000 gram tadi kita bikin dari 1 kilo itu jadi katakan tidak 1000 gram gitu. Jadi 1000 analoginya nggak bisa di gram karena bobot. Nah di sini nih saya ingin mengatakan bobot di kuncinya. Anda sekarang 1 kilo bukan 1000 gram, jadi 1 kilo 1 gram gitu loh. Iya. Ngerti maksudnya? Iya, jadi orang persepsinya itu beda-beda. Iya, tadinya 1 kilo itu 1000 gram. Sekarang 1 kilo bukan 1000 gram, 1 kilo 1 gram. Means 1 rupiah itu kan penurunan bobot artinya. Jangan dibilang redenominasi itu kan tidak berubah dalam format transaksinya. Di panggung bertransaksi memang kelihatan tidak berubah bobotnya. Ya dulu kan belinya kalau kita katakan 100.000 bisa katakan bisa untuk 2 hari makan gitu ya. Ya tetap 100.000-nya berubah menjadi 100 rupiah, tetap untuk bisa 2 kali makan. Tapi ketika itu dimainkan dalam persepsi, nah kata kuncinya itu, dimainkan dalam persepsi, kelihatan bahwa persepsi Anda menurun. Kan saya pernah cerita juga tentang uang cetak adalah persepsi kan. Ingat ya? Iya, betul. Bagaimana teori tentang persepsi pada yang disebut dengan print money tadi gitu ya. Nah sekarang Anda sedang dipermainkan lagi persepsinya. Persepsi yang sedang dimainkan itu adalah persepsi menurunkan bobot gitu. Sekarang saya tanya, kenapa mesti persepsi menurunkan bobot? Itu menunjukkan perekonomian Anda berhasil atau menunjukkan perekonomian Anda sukses? Padahal yang namanya dalam kekuatan pasar internasional, dalam kekuatan ekonomi terbuka, persepsi pasar itu menjadi sangat menentukan. Persepsi indeks harga saham, persepsi pasar tentang indeks harga saham gabungan meningkat disebabkan membaiknya faktor makro dan mikro. Itu persepsi pasar. Nah, sekarang persepsi pasar tentang rupiah menurun disebabkan terjadinya redenominasi dari 1000 menjadi 1 rupiah. Itu artinya apa tuh? Iya. Artinya kebijakan Anda yang demikian hebat perekonomiannya sebagai Menteri Keuangan terbaik itu telah mengubah persepsi dari persepsi cukup kuat menjadi persepsi lemah. Padahal sudah disebut tadi sebagai weakness currency. Gitu. Jadi kalau sekarang ini $1 sama dengan 14.500 gitu. Nah, Anda ingin mengatakan $1 sekarang 14,5 rupiah. 4.500 rupiah. Itu turun bobot nggak? Kalau Anda mestinya tidak menaikkan bobot, berarti Anda mesti memperbaiki bukan pada redenominasinya. Anda harus memperbaiki perekonomian secara struktural dari sumber daya, produksi, dan distribusi yang berhubungan dengan yang namanya mata uang sebagai alat tukar, mata uang sebagai alat pembayaran, mata uang sebagai alat pengukur kekayaan, mata uang sebagai alat pengukur kesejahteraan, mata uang sebagai alat yang namanya membangun kekuatan perekonomian. Kan gitu mikirnya. Jadi kalau dalam YouTube saya ini bahkan kalau penjelasan ke beberapa ulama gitu ya. Ini kelihatan di sini ada persoalan besar dalam konstruksi sekarang ini gitu.
Karena orang selalu dimainkan dalam persepsi, yang persepsi tadi sebenarnya bermula sebagai bagian dari riba gitu. Untuk berikutnya masuk ke dalam soal suku bunga gitu. Jadi ini dalam nggak bisa saya tahu nih RU-nya, saya sudah punya RU-nya kok. Timbul tenggelam ini. Kan ketika saya bilang ini RU-nya, karena saya concern, ya pendataan dari tahun 66 gimana coba? Yeah. Artinya kan mestinya Anda tidak boleh dong ngomong ini nggak ada berubah kok di pasar, nggak ada masalah di pasar dulu. Ini ada perubahan bobot kok. Istilah saya dari 1 kilo 1000 gram menjadi 1 kilo bukan 1000 gram gitu. 1 kilo menjadi 1 gram nih, loh tetap aja bobot orang tetap nyatain 1 gram. Artinya ketika Anda bilang pergi ke pasar tadi tidak berubah, maka pada saat yang sama Anda sedang mengubah persepsi Anda. Loh, kalau persepsi Anda bisa diubah-ubah, kenapa Anda kemudian tidak membangun persepsi secara real dengan kenyataan bahwa Anda memperbaiki struktur perekonomian sehingga namanya 1 rupiah adalah 1 dolar. Oh dahsyat gitu. Atau 1.000 rupiah sama dengan 1 dolar gitu. Itu dahsyat, itu baru. Itu bisa sebenarnya kalau mau ya, bisa ya, Bang. Bukan bisa, Apa? sangat bisa. Sangat bisa. Bukan bisa, sangat bisa. Dengan negeri sekaya kita ini begitu harusnya. Kan kemarin tambang emasnya sudah dilihat tuh Pak Jokowi. Wih, gede banget itu. Kan? Apa yang disebut dengan potensial aset, inisial aset, potensial aset, real asetnya itu Anda lihat sebagai sebuah bentuk kekayaan yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, dan kemudian tidak menyimpang dari berkah dan rahmat itu. Sangat bisa, bukan bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ini tambah optimis lagi nih kalau hidup kayak begini. Artinya tinggal kita punya. Ini yang bilang, saya bukan tipikal manusia yang pesimis. Saya justru manusia optimis. Kenapa? Saya pernah menulis di media nasional halaman 1, sekuritisasi aset nasional. Itu artinya saya sedang nabrak nilai tukar. Orang lain belum mikir kayak gitu. Cuma beberapa gelintir manusia di Indonesia, saya bilang manusia ya, beberapa gelintir manusia Indonesia yang berpikir tentang sekuritisasi aset gitu. Kalau kita sekuritisasi aset, maka aset apa yang kita sekuritisasikan? Artinya apakah ini yang potensial atau yang real? Nah, bagaimanapun yang potensial real ini kemudian diterima pasar untuk kemudian dia tidak kita jual, tapi kemudian dia menghasilkan uang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, gitu ya. Pasar bisa menerima, kita mendapatkan mata uang asing, kan itu poinnya mendapatkan mata uang asing. Pada saat yang sama kita bisa menciptakan uang, bukan menciptakan utang. Wih, dahsyat itu. Dahsyat gitu. Prinsip ketiga, prinsip ketiga di sini yang saya sampaikan. Saya kira beberapa ekonom Indonesia yang sedang berkuasa ini perlu belajar pada pendapat Paul Krugman. Saya lihat siapa penguasa OJK, saya ngelihat siapa penguasa LPS. Saya bilang penguasa ya, karena saya tahu mereka ekonom kayak apa sebelumnya. Saya tahu mereka. Seperti mereka tahu siapa saya gitu ya. Ngedehem-dehem. Kalau kita lihat dari misalnya konstruksinya begitu gitu ya. Apa kata Krugman? Kenapa saya bilang mereka mesti belajar yang di lapangan Banteng sama yang di air muncrat itu. Kata Krugman, perhatikan yang namanya pengelolaan korporasi itu berbeda dengan pengelolaan negara. Tuh orang liberal tuh ngomongnya begitu. Perhatikan baik-baik. Padahal itu orang-orang korporasi itu berbeda dengan pengelolaan negara. Artinya ketika Bank Sentral dan Kementerian Keuangan itu dilihat dalam perspektif korporasi, ya sudah salah. Kalau Indonesia Incorporated salah begitu ya. Iya salah, jadi salah banget gitu loh ngelihatnya. Itu seorang liberalis itu, penerima Nobel Ekonomi itu, yang tegas-tegas. Bahkan ketika dia menulis tentang ekonomi internasional, jelas-jelas dia bilang, perhatikan baik-baik bahwa yang namanya import itu selalu melahirkan ketiga hal. Apa itu? Asymmetric information akan membuat orang kaya menjadi kaya, akan melahirkan ketimpangan, disebabkan terjadi ketimpangan pendapatan. Itu artinya pada saat yang sama juga melahirkan surplus ekonomi nasional dibawa keluar. Itu ekonomi internasionalnya Krugman tuh gitu mikirnya coba. Masya Allah. Sekali lagi saya gunakan ilmu mereka untuk mereka ngeliat sendiri deh gitu.
Saya belajar dari ilmu ekonomi mereka deh, untuk melihat mereka deh. Saya nggak pakai ilmu ekonomi Islam deh. Itu nggak pakai ekonomi Islam. Iya, pandangnya pakai Islam sih kan sekarang berbeda dengan negara Barat. kita kan Iya, bukan negara religius. saya pakai ilmu ekonomi Barat sendiri deh. Nih kayak gini gitu. Ya, luar biasa. Bang, sebagai penutup nih, 3 menit terakhir ini, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi yang sudah mencapaikan clue kita bisa sebenarnya, ini negeri luar biasa. Apakah ini harus menunggu di 2024 atau macam mana, atau nanti malah benar-benar makin gelap di masa mendatang gitu? Gimana Bang? Sila mungkin bisa memberikan sebuah semangat pada pendengar kita di akhir bincang kita pagi ini. Silakan Bang. Kita ambil dalam 3 perspektif ya. Kita ambil perspektif spiritual gitu ya. Kita ambil perspektif spiritual, perspektif dinullah, ajaran Allah gitu ya. Maka Allah selalu menolong dan mencintai hambanya yang beriman dan beramal soleh. Maka pertanyaannya, apakah kita beriman dan beramal soleh apa enggak? Itu janji Allah. Janji Allah, innallaha tuhliful mi'ad. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya gitu. Allah selalu mencintai dan menolong hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tapi pertanyaan, kita sudah beriman belum? Dengan benar gitu. Yang kedua, kita sudah beramal soleh dengan benar. Beramal soleh itu apa? Beramal soleh itu bukan cuma sekedar memberikan infak. Beramal soleh adalah kuntum haru'uhmatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi amal soleh itu adalah mereka yang melakukan ta'muruna bil ma'ruf, yang melakukan wa tanhauna 'anil munkar. Gitu, untuk menjadi umat terbaik. Jadi terbaik kan dalam kerangka amal soleh, dalam kerangka beriman. Jadi itu dalam kerangka spiritual. Dan kalau kita belum menjawab, tidak bisa menjawab apakah kita sudah beriman dan beramal soleh, ya jangan berharap ada pertolongan Allah, jangan berharap ada perlindungan Allah gitu. Karena syarat untuk mendapatkan itu, kecintaan itu, pertolongan Allah itu, dan keberpihakan berkah dan rahmatnya itu, syaratnya itu tadi gitu ya. Alladzina amanu amilus sholihat, atau itu beriman sudah jelas sikapnya. Anda tidak boleh menjadi manusia munafik. Anda harus menjadi manusia konsisten antara aqd biqalbi, kalau bisa amal belakang, amal solehnya tadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke, itu spiritual. Sekarang kita ambil aspek intelektual. Kalau kayak gitu, maka sesungguhnya ketika Allah masih mengizinkan kita hidup, berarti masih tetap ada prospek. Nah, mari kita lihat potensi-potensi prospek kita dengan baik gitu. Karena berlaku bejana berhubungan, berlaku hukum Archimedes gitu, berlaku hukum keseimbangan gitu ya, berlaku hukum saling tekan menekan, sampai akhirnya ditemukan keseimbangan baru gitu. Itu intelektual. Nah, hukum materialnya berarti ya Allah tidak pernah menciptakan kesulitan, Allah tidak pernah menciptakan kesempitan. Persoalan pokoknya adalah memang keterbatasan itu muncul sebagai bentuk ujian. Nah, saya tidak ingin mengatakan jawaban umum tentang sabar dan syukur, tapi saya ingin mengatakan sampai seberapa jauh kita bisa berproduksi seminimal-minimalnya gitu. Jadi ini dalam setiap era kepemimpinan, dalam setiap era rezim pemerintahan, saya selalu menyebut begini, kenaikan BBM itu pada hakikatnya adalah gambaran betapa perspektif keserakahan dan ketidakjujuran itu betul-betul melembaga dalam panggung ekonomi internasional. Saya ngomongnya kayak gitu. Nah, kalau ngomongnya begitu, bahwa dia adalah perspektif keserakahan dan ketidakjujuran gitu, maka sesungguhnya persoalan besarnya menjadi kita harus menjawab dengan kejujuran dan ketidakserakahan. Itu arti kata kuncinya adalah lepaskan segera serta-merta riba, agar memang Allah menurunkan rahmat dan berkahnya buat kehidupan kita gitu. Jadi secara materialnya kita akan mendapatkan satu produksi yang bersih dari kekotoran perekonomian yang menyebabkan penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit tindakan gitu. Kata-kata kita adalah sebuah tindakan. Hati kita ketika kita punya sikap mencintai, ketika kita punya sikap marah, ketika kita punya sikap benci, ketika kita punya sikap hasad, itu tindakan kolbu. Lalu ada tindakan kata-kata yang kemudian berwujud dalam tindakan nyata dari tubuh kita gitu ya. Itu harus dalam satu kesatuan yang utuh supaya antara tadi pendekatan spiritualnya, pendekatan intelektualnya, pendekatan materialnya
itu ketemu gitu. Nah, sepanjang kita tidak ketemu satu sama lain, dalam perspektif diri kita, dalam perspektif bangsa yang saya bilang apa memang gelap ke depan, iya kita akan tetap tersaruk-saruk di dalam jalan yang sesat, tersaruk-saruk di jalan yang sesat. Itu yang terjadi. Itu makanya saya sedang membongkar dokumen saya gitu ya. Kemarin seharian kemarin setelah saya main sepeda gitu ya, gue buka ya, kan belum naik BBM nih, saya ngebongkar kemudian bahan-bahan ceramah saya sejak tahun 2002. Subhanallah, pada hakikatnya beberapa masalah mendasar tidak berubah tuh. Kebayang nggak? Masya Allah. Oh, hasbi. Saya sampai dalam hati ngucap, Masya Allah. Ini negeri ya, luar biasa. Akar masalah yang sudah saya identifikasi sejak namanya Megawati berkuasa sampai SBY berkuasa tidak berubah gitu loh. Kan mengerikan gitu. Bahkan ketika saya mencoba mengidentifikasi yang namanya sumber daya alam, itu dengan mengambil data pemerintah. Alamak. Itu data pemerintah lagi kan? Belum data asing ya, atau data yang diketahui oleh orang asing. Luar biasa. Pakai data orang asing lebih dahsyat lagi. Iya, makanya kita kan banyak. Berdasarkan pemantauan satelit mereka. Misalnya ketika kita tahu tentang bukit-bukit emas di mana gitu. Dahsyat lagi. Masya Allah. Apalagi kalau sampai di Tegal emasnya luar biasa gede-gede. Tambah dahsyat lagi kalau permainan di sistem pembayaran dengan menggunakan satelit. Aduh. Kalau perlu Bang, besok kita lanjut lagi ini diskusi. Boleh Bang? Ya, kalau berkenan. Ya. Oke. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini menemani kita. Luar biasa. Sip. Sampai. Mohon maaf lahir batin kalau salah gitu ya. Dan itu tentu karena kebodohan dan kekurangan saya. Sekali lagi saya mohon maaf sambil berharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.